Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Kamilatun Nisa dengan NIM 212101070001. Di sini saya akan menerangkan tentang perkembangan fisik dan motorik peserta didik. Yang pertama ialah pertumbuhan dan perubahan fisik. Yang A, pola pertumbuhan ialah pola sefalokaudal. Ialah pertumbuhan tercepat yang terjadi di bagian kepala dan bertahap ke bawah. Yang kedua, pola proksimodistal ialah pertumbuhan dari tengah dan bergerak ke arah ekstremitas. Yang B, bayi dan masa kecil. 1. Masa kecil. Bayi menggandakan beratnya pada usia 4 bulan dan tumbuh 1 inci per bulan. 2 kontributor penting dalam perbedaan tinggi ialah etnis dan nutrisi. Yang kedua ialah masa kecil. Tengah dan akhir masa sekolah dasar, anak tumbuh 2-3 inci per tahun. Anak usia 8 tahun beratnya kurang lebih 56 pon. Perubahan proporsi adalah perubahan fisik yang paling menonjol pada masa sekolah. Yang ketiga ialah masa remaja atau masa pubertas. Masa pubertas ialah periode pematangan fisik yang melibatkan hormonal. Pubertas belum waktunya itu dinamakan onset. Dan faktor yang menyebabkan onset ada 4, yakni yang pertama faktor keturunan, yang kedua hormon, yang ketiga berat badan, dan yang keempat lemah tubuh. Poin kedua yakni otak. Yang pertama, biologi otak. Otak mencakup sejumlah struktur utama yaitu neuron. Neuron adalah satuan kerja dari sistem saraf yang menghantar impuls yang mengakibatkan stimulus. Korteks cerebral memiliki 80 volume dan memiliki 4 area utama. Yang pertama, lobus frontal, terlibat dalam gerakan sukarela, pemikiran, dan kepribadian. Yang kedua, lobus occipital, berfungsi dalam penglihatan. Yang ketiga, lobus temporal, berperan dalam pendengaran, pemrosesan bahasa, dan memori. Yang keempat, lobus parietal, berperan dalam lokasi spasial, perhatian, dan kontrol motorik. Yang kedua, perkembangan otak pada masa bayi. Seorang peneliti bernama Nelson menganalisis seorang bayi dengan mencoba menempelkan 128 elektroda di kulit bayi, dan dia menemukan bahwa bayi bisa membedakan suara ibunya di antara suara wanita lain. Yang ketiga, perkembangan otak pada masa kanak-kanak. Usia 3 dan 15 tahun, perubahan anatomi otak terjadi sangat drastis. Materi otak hampir 20 kali lipat dalam jangka 1 tahun dan diikuti dengan hilangnya jaringan secara drastis karena sel yang tidak dibutuhkan dibersihkan. Yang keempat yakni perkembangan otak masa remaja. Pada masa remaja, otak memiliki koneksi yang lebih sedikit, lebih afektif, dan lebih selektif. Menurut para ilmuwan, otak remaja mengalami perubahan struktural yang signifikan, yakni corpus callosum, yaitu area otak yang menghubungkan otak kiri dan otak kanan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.